Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Esra Tevan Gunawan dengan NIM 214005084. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan jenis industri keuangan non-bank yang berkembang di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pegadaian. Baik, pegadaian. Gadai merupakan suatu proses atau suatu perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak. Adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat dibawa kekuasaan oleh pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perseroan pegadaian. Tugas pokok dari pegadaian ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian didirikan dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan, jawatan atau pegadaian. Pekerjaan. Pegadaian menjadi perusahaan umum atau perum pegadaian sebagaimana telah diganti dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan atau persero yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Barang yang telah dijadikan agunan dapat ditebus dan dapat diperpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai dalam jatuh tempo yang telah ditentukan. Landasan hukum gadai konvensional di Indonesia. Nah, dalam landasan hukum gadai konvensional di Indonesia, ini terbagi atas dua landasan. Landasan yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara pegadaian. Dalam pasal 5 ini menjelaskan tentang tujuan pegadaian. Tujuan pegadaian ialah untuk membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai yang mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Dalam pasal 6 juga menjelaskan bahwa pegadaian berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan cepat, aman, dan hemat sehingga dengan demikian
ikut serta dalam mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya. Oke, menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di sini menjelaskan bahwa gadai itu merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang pada pihak yang berpiutang pada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan pada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan. Di sini saya akan masuk dalam produk-produk pegadaian. Dalam produk-produk ini terbagi atas 4 produk. Kita masuk dalam produk yang pertama. Produk yang pertama ini ialah produk utama. Nah, dalam produk utama ini terbagi atas 3 poin. Poin yang pertama adalah KCA atau kredit cepat dan aman. KCA ini merupakan suatu kredit dengan sistem ganda yang diberikan kepada nasabah sebagai golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, aman, dan hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. B. Presida. Dalam presida ini merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna pengembangan usaha mereka dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor. Kreasi. Kreasi merupakan suatu kredit berupa angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan sehingga kendaraannya masih dapat digunakan, sehingga yang digadai hanyalah bukti kepemilikannya. Jadi di sini di kreasi ini kita hanya menggadaikan surat BPKB sebagai jaminan sehingga eh, kita masih dapat menggunakan kendaraan yang kita miliki untuk sehingga kita dapat masih menggunakan barang yang kita miliki dan yang hanya digadai adalah bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Kita masuk dalam produk yang kedua, yaitu produk syariah. Dalam produk syariah ini terbagi atas 4 poin, yaitu poin yang pertama, RAN, yaitu poin yang pertama RAN. RAN merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dengan proses yang cepat, aman, penyimpanannya dengan barang sebagai jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Amanah. Dalam amanah ini, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. ARUM. ARUM ini merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas, sehingga kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional penjualannya. Jadi, dalam produk ARUM ini yang mereka hanya meminta jaminan BPKB serta emas untuk digadai sebagai sebuah jaminan apabila mereka tidak dapat melunasi apa yang mereka pinjam.
di Pegadaian. Pegadaian hanya menjamin hanya menahan BPKB serta barang barang berharga lainnya. Tapi BPK lainnya. D. Arum Haji. Arum Haji merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Jadi yang digadai sini adalah emas. Mungkin dengan menggadaikan emas kita dapat eh, melakukan sesuatu pendaftaran haji. Kayak emasnya itu kita gadai emas, terus emasnya ini ditukar dengan pendaftaran haji. Mungkin seperti itulah. Untuk poin ketiga, investasi emas. Dalam investasi emas ini terbagi atas 3 poin. Poin yang pertama, mulia. Merupakan suatu layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu yang fleksibel dan proses yang mudah. B. Tabungan emas. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. C. Konsinyasi emas. Merupakan layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadi aman. Keempat, produk lainnya. Dalam produk lainnya ini terbagi atas 6 produk atau 6 poin. Yang pertama, Pegadaian Remittance merupakan suatu layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam maupun dari luar negeri yang bekerja sama dengan remiten berskala nasional dan internasional. B. Multi pembayaran online atau MPO merupakan suatu layanan pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api yang dilakukan secara online tanpa harus memiliki rekening di sebuah bank. C. Persewaan gedung merupakan suatu layanan sewa auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara atau seremoni. Contohnya itu kayak acara pernikahan atau acara penting lain atau acara-acara penting lainnya. Poin yang keempat atau D, jasa sertifikasi mulai merupakan suatu pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, dan kualitas dan spesifikasi lainnya. Dalam jasa sertifikasi mulai ini, mereka melakukan pengecekan serta pengujian terhadap batu agar bisa dapat mengetahui jenis serta keaslian dari batu tersebut. Poin kelima, jasa taksiran merupakan layanan untuk mengetahui kertase dan kualitas harga perhiasan, emas, berlian, dan batu permata. Dalam jasa ini mereka mengecek keaslian dan kualitas dari barang berharga seperti emas, berlian, serta batu permata. Poin yang terakhir, keenam, jasa titipan. Dalam jasa titipan ini merupakan layanan berupa titipan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, permata, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor atau dalam dunia perbankan sering disebut dengan istilah safe deposit box atau SDB. Sumber dana Pegadaian tersebut bersumber dari modal sendiri, yakni modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba yang ditahan. Penggunaan dana ini dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan,
pembelian aktiva tetap, dan investasi. Demikian pemaparan saya mengenai pegadaian. Jika ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.